Shalom warga kerajaan yang dikasihi Tuhan. Selamat pagi, jumpa lagi di minggu pagi ini dalam ibadah yang menyukakan hati Tuhan tentunya. Hati saudara bersyukur kepada Tuhan. Hidup kita sudah dipimpin Tuhan masuk ke bulan terakhir 2020 Desember. Saya percaya ini menjadi bulan berkat, bulan kasih sayang, bulan kuasa, bulan promosi, bulan kekuatan, di mana Tuhan ada bersama dengan saudara. Tidak ada alasan untuk kita tidak bersyukur di awal Desember ini, karena Tuhan berikan kepada kita sebuah kekuatan yang luar biasa. Dan kita lagi sementara bicara tentang tema yang dahsyat, tema yang hebat, yang berbicara tentang bergerak maju atau advancing. Kalau kita bicara tentang advancing, ini kita sementara bicara tentang cara Tuhan untuk memberikan kepada saudara sebuah jaminan bahwa kalau engkau maju, itu bukan engkau saja. Kalau engkau bergerak dengan Tuhan, artinya bahwa Tuhan melingkupi kamu dengan kuasa, dengan segala sesuatu untuk bikin saudara menjadi sempurna di dalam segala sesuatu. Oleh karena itu pagi ini, sebelum kita lebih lanjut merenungkan firman Tuhan, saya ajak kekasih Tuhan kita sama-sama berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan, kami percaya hanya di dalam nama Tuhan Yesus ada kemajuan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus ada pertolongan, di dalam nama Tuhan Yesus tidak ada yang tertinggal di belakang. Tapi semua kami udah mulai dari Januari 2020, berjalan dari bulan ke bulan, dan hari ini kami berada di Desember 2020. Sebentar lagi kami akan menyelesaikan sekitar 30 hari ke depan, dan aku percaya Tuhan, Engkau Allah yang berjanji menyertai kamu. Penyertaanmu itu tidak pernah berkurang. Kau yang berjanji untuk memegang tangan kami, dan Engkau tidak pernah melepaskan kami sampai kami melihat kemenangan itu sungguh nyata. Lewat berbagai-bagai pergumulan kami sampai di titik ini, tapi kami mau katakan terima kasih Ebenezer bagi kami. Terima kasih untuk penyertaan yang hebat. Karena itu pagi ini hanya satu yang kami mau bilang: Engkau tetap menjadi yang terbaik, yang terutama, yang spesial di hati kami umat-Mu, dan kami sangat amat mengasihi-Mu. Biar kasih setia Tuhan seperti sayap burung Raja Wali yang melindungi anak-anaknya, demikian Tuhan melindungi kami semua. Terima kasih Bapa, berbicara kepada kami pagi hari ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, dan kami mengucap syukur kepada Bapa di sorga. Haleluya, haleluya, amin. Baik Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, apa kabar semuanya? Saya berharap pagi ini saya bertemu dengan orang-orang hebat, orang-orang yang telah berjalan bersama Tuhan, maju bersama Tuhan, menikmati semua yang daripada Tuhan. Walaupun saya bilang gitu, walaupun di sisi yang lain tentu ada banyak kekurangan, ada banyak yang sepertinya kita kalah, ada banyak yang seperti terampas dari saudara. Tapi saya tetap punya iman, punya percaya kepada Tuhan Yesus, bahwa Tuhan akan menggantikan apa yang hilang, apa yang tertunda Tuhan akan buka lagi, sehingga kehidupanmu itu seperti air yang menerobos tembok. Yang setuju katakan amin. Tepuk tangan bagi Allah kita. Allah kita Allah yang dahsyat, Allah yang tidak pernah melihat umatnya itu dalam kesengsaraan. Ketika engkau dalam kesengsaraan, Allah Bapa di sorga mengirimkan anaknya untuk supaya engkau dibebaskan dari dosa, engkau ditebus dari dosa. Oleh karena itu kita ada di minggu-minggu Advent ini. Persiapkan hatimu untuk menyambut Dia, Yesus yang di seluruh dunia akan merayakan kelahirannya pada bulan Desember ini. Namun sebelum sampai kepada bulan-bulan atau tanggal yang menjadi kesepakatan semua, engkau mesti mengerti bahwa Tuhan itu benar-benar lahir ke dunia. Dia datang untuk menyelamatkan saudara, dan juga untuk menyelamatkan saya. Yang tahu engkau diselamatkan Tuhan, beri tepuk tangan sekali lagi bagi Allah kita. Puji nama Tuhan. Kasih Tuhan, kita mulai dengan berbicara tema bulan ini tentang advancing atau bergerak maju atau maju. Nah, karena advancing ini tidak bisa kita dengan kekuatan kita atau dengan pertolongan orang lain, tapi kamu mesti mengalami maju, bergerak maju itu hanya bersama dengan Tuhan. Katakan saya mau bergerak maju bersama dengan Tuhan. Katakan saya mau melihat Tuhan berjalan di depan saya laksana api yang menghanguskan. Katakan bahwa saya mau tangan Tuhan jangan pernah lepas dari saya sampai
sampai kesudahan alam nanti. Nah, oleh karena itu ini harapan yang penuh yang harus ada di dalam saudara dan saya. Nah, karena kita bicara tentang advancing atau moving deep forward, saya mau bilang begitu, jadi bergerak lebih maju dalam bersama dengan Tuhan, atau progressing yang artinya yaitu bergerak maju atau maju lebih dalam dengan Tuhan, maju lebih dalam, lebih jauh, seperti ketika murid-murid berjumpa dengan Tuhan Yesus di Danau Galilea, dan hari itu mereka dalam keadaan empty, dalam keadaan nol, kosong, tak berhasil, gagal semuanya. Apa yang Tuhan Yesus suruh? Tuhan Yesus bilang kepada mereka, bawa perahumu ke tempat yang lebih dalam. Ketika Petrus dan teman-teman maju ke tempat yang lebih dalam dan mereka menebarkan jala mereka, apa yang terjadi? Alkitab bilang mereka menangkap ikan-ikan besar, dan itu membuat mereka tidak kuat untuk menariknya. Artinya, ketika kita mau mengikuti Tuhan bergerak maju, Alkitab berkata di sana ada hasil, di sana ada tuayan, di sana ada ikan-ikan yang akan engkau bawa pulang menjadi berkat bagimu. Walaupun saudara, Mazmur 126 berkata, orang yang berjalan maju mencucurkan air mata sambil menaburkan benih, dia pasti pulang dengan bersorak-sorai. Setuju? Katakan amin. Oke, Yesus bilang kepada murid-murid, bawa perahumu lebih dalam, tebarkan jalamu. Mereka berhasil. Tetapi Mazmur 126 juga berkata, orang yang berjalan maju dengan mencucurkan air mata sambil menabur benih, dengar baik, engkau pasti pulang dengan bersorak-sorai. Tepuk tangan bagi Allah kita. Oleh karena bicara tentang advancing, ini bicara tentang moving deep forward atau progressing. Artinya engkau bergerak maju lebih dalam, engkau tidak tinggal di belakang, tapi engkau melihat bahwa di depan sana ada goal yang sudah Tuhan tetapkan bagi saudara dan juga bagi saya. Kita perhatikan sebentar Yesaya pasal 32. Mari temukan Yesaya 32, ayat pokoknya adalah di ayat yang pertama. Namun saya akan baca 8 ayat secara keseluruhan bagi saudara dengan judul perikopnya, Yesus Raja yang Adil. Sesungguhnya seorang raja akan memerintah menurut kebenaran, dan pemimpin-pemimpin akan memimpin menurut keadilan. Dan mereka masing-masing akan seperti tempat perteduhan terhadap angin dan tempat perlindungan terhadap angin ribut. Sebab aliran-aliran air di tempat kering, seperti naungan batu yang besar di tanah yang tandus. Mata orang-orang yang melihat tidak lagi akan tertutup, dan telinga orang-orang yang mendengar akan memperhatikan. Hati orang-orang yang terburu nafsu akan tahu menimbang-nimbang, dan lidah orang-orang yang gagap akan dapat berbicara jelas. Ayat 5. Orang bebal tidak akan disebut lagi orang yang berbudi luhur, dan orang penipu tidak akan dikatakan terhormat. Sebab orang bebal mengatakan kebebalan, dan hatinya merencanakan yang jahat, yaitu bermaksud murtad dan mengatakan yang menyesatkan tentang Tuhan, membiarkan kosong perut orang lapar dan orang haus kekurangan minuman. Ayat 7. Kalau penipu akal-akalnya adalah jahat, ia merancang perbuatan-perbuatan keji untuk mencelakakan orang sengsara dengan perkataan dusta, sekalipun orang miskin itu membela haknya. Tetapi orang yang berbudi luhur merancang hal-hal yang luhur, dan ia selalu bertindak demikian. Oke, 8 ayat dari Yesaya pasal 32 ini berbicara tentang raja yang adil. Siapa raja yang adil? Dia Yesus Kristus Tuhan, yang sebentar lagi kita akan merayakan kelahirannya. Raja adil ini berbicara bahwa dia akan memerintah menurut kebenaran, dan pemimpin-pemimpin akan memimpin menurut keadilan. Orang untuk mencapai kebenaran dan keadilan itu ada progresnya. Setuju? Katakan amin. Dia akan mengalami yang namanya moving forward. Dia akan lebih dalam mempelajari segala sesuatu, tenggelam dalam kebenaran itu sendiri. Kemudian
berada dalam posisi adil seadil-adilnya, sehingga ini gambaran daripada Yesus Kristus Tuhan yang akan kita rayakan kelahirannya pada minggu-minggu di depan ini. Nah, oleh karena itu kekasih Tuhan sekalian, perhatikan di Yesaya 32 ini berbicara tentang bagaimana ada dua golongan orang, yaitu yang disebut tadi orang yang berbudi luhur, dan juga mereka yang disebut orang yang bebal. Orang bebal dan orang yang berbudi luhur. Ini dua jenis orang yang diambil oleh Yesaya 32 menjadi contoh bagi kita bahwa orang yang berbudi luhur itu ujungnya atau goalnya, dia katakan di sana, ia selalu bertindak dengan keluhurannya. Ayat 8 dia katakan, tetapi orang yang berbudi luhur merancangkan hal-hal luhur, bertindak dengan cara keluhurannya, dan ia selalu demikian. Alkitab bilang beda dengan orang bebal. Ayat 6, sebab orang bebal mengatakan kebebalan dan hatinya merencanakan yang jahat, yaitu bermaksud murtad dan mengatakan yang menyesatkan tentang Tuhan, membiarkan kosong perut orang lapar dan orang haus kekurangan minuman. Jadi dua contoh manusia, orang bebal dan orang yang berbudi luhur, ini menjadi sebuah warna yang Tuhan kasih untuk melihat jika engkau moving deep, engkau bergerak dalam, engkau akan lihat bahwa Tuhan akan menambahkan segala sesuatu. Tapi jika engkau berdiri diam, tidak melakukan apa-apa, engkau seperti orang bebal yang hanya bisa mengatakan kebebalannya. Tapi yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, dari ayat ini tentu kita melihat bahwa ada begitu banyak hal yang mesti saudara dan saya perhatikan. Yohanes 15 ayat yang kelima memberikan sebuah penjelasan bahwa kalau engkau melangkah maju bersama Tuhan, sekali lagi, kalau engkau melangkah maju bersama Tuhan, ini menunjukkan bahwa tanpa Tuhan, kita, saudara dan saya, tidak dapat berbuat apa-apa. Tanpa Tuhan loh, kita tidak bisa berbuat apa-apa. Ini sebuah quotes yang saya mulai berikan kepada saudara, bahwa kalau kita melangkah maju bersama dengan Tuhan, itu artinya kita menunjukkan sebuah sikap bahwa tanpa Tuhan kita tidak bisa berbuat apa-apa. Kemudian melangkah maju bersama Tuhan, ini mempunyai implikasi begini, bahwa Tuhan akan terlibat dalam semua aspek kehidupan saudara dan kehidupan saya. Dia akan terlibat dalam semua aspek kehidupan. Roma 8 ayat 28 berkata, Allah turut bekerja dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan bagi orang-orang yang mengasihi Dia dan yang terpanggil menurut rencananya. Jadi pagi hari ini perhatikan baik-baik bahwa melangkah maju bersama Tuhan, kita punya sebuah implikasi bahwa berarti bahwa Tuhan itu akan terlibat dalam semua aspek kehidupan kita. Seperti yang dikatakan Roma 8 ayat 8. Oleh karena itu kekasih Tuhan sekalian, keterlibatan Tuhan dalam semua aspek kehidupan kita ini akan memiliki tujuan, yaitu untuk kebaikan saudara dan juga untuk kemuliaan bagi nama Tuhan sendiri. Jadi keterlibatan Tuhan itu bukan tanpa tujuan. Dalam seluruh aspek kehidupan kita, satu yang Tuhan mau, demi kebaikan saudara, demi kebaikan saya. Kemudian di balik kebaikan yang Tuhan kasih itu, kemuliaan bagi nama Tuhan akan terlihat di situ. Oleh karena itu pagi hari ini saudara, ada dua hal penting yang menjadi pertanyaan untuk kita di pagi hari ini, yaitu beranikah untuk kita melangkah maju? Kemudian yang kedua, mengapa kita harus melangkah maju bersama Tuhan? Perhatikan dua pertanyaan ini, dua hal penting yang mesti jadi jawaban bagi saudara pagi hari ini, yaitu beranikah saudara melangkah maju? Kemudian yang kedua, mengapa kita harus melangkah maju bersama Tuhan, bukan dengan yang lain? Kita akan melihat satu persatu. Yang pertama saya mau bilang begini, kenapa kita mesti berani melangkah maju? Saya ajak saudara perhatikan Yosua pasal 3 ayat 3 dan ayat yang keempat dari kitab Yosua
pasal yang ketiga, ayat 3 dan ayat yang keempat. Demikian bunyi firman Tuhan. Dan memberi perintah kepada bangsa itu, katanya, segera sesudah kamu melihat tabut perjanjian Tuhan Allahmu yang diangkat para imam yang memang suku Lewi, maka kamu harus juga berangkat dari tempatmu dan mengikutinya. Hanya antara kamu dan tabut itu harus ada jarak kira-kira 2000 hasta panjangnya. Janganlah mendekatinya, maksudnya supaya kamu mengetahui jalan yang harus kamu tempuh, sebab jalan itu belum pernah kamu lalui dahulu. Perhatikan, Yosua bilang kepada orang-orang Israel ketika mereka mau menyeberangi sungai Yordan. Alkitab bilang ketika mereka segera sesudah melihat tabut perjanjian Tuhan. Ini bicara tentang kehadiran Tuhan. Ketika mereka melihat tabut perjanjian Tuhan yang diangkat oleh para imam yang datang dari suku Lewi, Alkitab bilang kamu harus segera mengikutinya. Kamu harus segera berangkat dari tempatmu dan mengikuti tabut itu. Berarti bergerak maju, itu ada yang memimpin, saudara, yaitu Tuhan dan kehadirannya. Kalau engkau mengerti bahwa Tuhan dan kehadiran itu penting dalam hidup ini, maka matamu harus terus melihat kapan tabut Tuhan itu bergerak, kapan Tuhan itu mulai melangkah di dalam hidup ini, sehingga kita mulai mengikuti dan mulai berangkat dengan melihat petunjuk itu. Ayat yang keempat dia bilang hanya antara kamu dan tabut itu harus ada jarak kira-kira 2000 hasta panjangnya. Jangan mendekatinya, maksudnya supaya kita mengetahui jalan yang harus kita tempuh, sebab jalan itu belum pernah kita lalui. Masih misteri, masih merupakan sebuah keadaan yang tidak mudah dimengerti. Tetapi Tuhan bilang, kamu mesti melihat petunjuk itu. Sebab berjalan dengan Tuhan, itu kamu akan lihat bahwa Tuhan membuka semua yang belum pernah kamu tahu. Yang setuju katakan amin. Jadi saudara perhatikan kembali dua pertanyaan yang saya sampaikan tadi. Itu pertama, beranakah kita untuk melangkah maju? Kemudian yang kedua, mengapa kita harus melangkah maju bersama dengan Tuhan? Jawaban yang pertama adalah, tadi saya bilang Yosua 3 ayat 3 dan 4. Karena kita akan menempuh sebuah perjalanan yang baru. Yang di depan sana itu masih rahasia, masih misteri, saudara. Hanya orang yang melihat Tuhan berjalan di depannya yang akan mengerti. Karena itu adalah suatu perjalanan yang baru. Yosua 3 ayat 3 dan 4 ini orang Israel belum pernah menyeberangi sungai Yordan. Dan hari ini adalah hari pertama mereka harus melihat apa yang menjadi tuntunan di depannya. Itu Tuhan yang digambarkan dengan tabut Tuhan. Maka bangsa Israel perlu dipandu, saudara, perlu dituntun, kemudian dipimpin dengan suatu tanda atau rambu yang pasti sebagai penunjuk jalan, supaya mereka tidak tersesat. Karena pada intinya manusia itu bukan makhluk yang serba tahu. Apalagi berbicara tentang masa depan. Dengar baik saudara, kita tidak mengerti masa depan saudara apa yang akan terjadi, tapi kita akan berani maju bersama ke depan, sebab kita tahu ada Tuhan yang beri tanda sama saudara. Setuju katakan amin. Dan tanda itu Alkitab bilang ketika tabut Tuhan diangkat, berbicara tentang ketika Tuhan ditinggikan, ketika Tuhan diagungkan di tengah-tengah kehidupan saudara. Itu akan menjadi tanda bagi kita, tuntunan, panduan, supaya engkau tidak tersesat di jalan ini. Yang setuju katakan amin. Karena itu Yosua 3 ayat 3 ataupun Ibrani 12 ayat 1 sampai dengan ayat yang ketiga. Apa yang mesti kita lakukan di dalam hal melihat tuntunan Tuhan, karena kita ada dalam perjalanan yang baru. Yang pertama yang saudara harus lakukan itu adalah melangkah dengan tetap fokus sama Tuhan. Fokus, katakan dengan saya fokus. Saudara dan saya fokus ke Tuhan. Memang ada banyak gangguan dalam perjalanan saudara.
bikin saudara bisa melenceng, bikin kita bisa keluar dari rencana Tuhan. Tapi kalau kita fokus pada Tuhan seperti Yosua 3 ayat 3 bilang, lihat, segera bangun berangkat mengikuti tabut Tuhan yang berjalan di depan. Jadi fokusnya itu tabut Tuhan. Kemudian Ibrani 12 ayat 1 hingga ayat yang ketiga pun berkata demikian, bahwa engkau mesti fokus dan hanya melihat kepada Tuhan yang berjalan di depanmu. Kemudian yang kedua adalah seperti yang dikatakan dalam Yosua pasal 24 ayat 15 dan juga ayat 24, bagaimana dia berkata bahwa firman Tuhan itu menjadi hal yang penting yang mesti dia penuhi tiap-tiap hari. Jadi mengkonsumsi firman Tuhan setiap hari. Mazmur 1 ayat 1 sampai 3 juga berkata begitu, bahwa orang yang merenungkan Taurat Tuhan siang dan malam, dia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran sungai. Atau Mazmur 119 ayat 105 berbicara tentang firman itu akan jadi pelita di kaki kita. Atau Mazmur 4 ayat 4 yang berbicara tentang bagaimana kita menjadikan firman itu hal yang penting dalam hidup kita. Jadi dua hal ini yang kita mau lakukan supaya kita bisa menempuh perjalanan yang baru, yang tentu merupakan rahasia bagi kita, yaitu fokus dengan Tuhan dan engkau selalu merenungkan Taurat Tuhan itu setiap hari, siang dan malam. Kemudian yang kedua, menjawab pertanyaan kenapa kita mesti melangkah maju, kenapa kita mesti melangkah bersama dengan Tuhan. Jawaban yang kedua adalah karena bersama dengan Tuhan kita akan mengalami hal-hal yang ajaib. Berapa banyak saudara yang mau mengalami hal ajaib? Saya mau. Apalagi mau mengakhiri tahun ini, saya perlu keajaiban Tuhan. Saya perlu keajaiban Tuhan, dan saya percaya saudara juga punya sama dengan saya. Itu kita perlu keajaiban Tuhan. Yang setuju, tepuk tangan bagi Allah kita. Kenapa kita mesti melangkah maju? Dan melangkahnya tidak sendiri, harus dengan Tuhan. Jawaban yang kedua adalah karena bersama Tuhan, saudara dan saya akan mengalami hal-hal yang ajaib. Coba perhatikan Yosua pasal 3 ayat yang kelima. Apa yang ditulis dalam Yosua pasal 3 ayat yang kelima. Alkitab bilang begini, berkatalah Yosua kepada bangsa itu, kuduskan dirimu, sebab besok Tuhan akan melakukan perbuatan yang ajaib di antara kamu. Sekali lagi, Tuhan akan melakukan perbuatan ajaib di antara kamu. Jadi Yosua 3 ayat yang kelima ini menunjukkan kepada kita bahwa kita akan mengalami hal-hal yang ajaib. Karena itu jangan melangkah sendiri. Kalau kamu melangkah sendiri tidak ada keajaiban. Mungkin sial dangkal yang akan kita alami. Kebobrokan hidup yang akan kita temukan. Hal-hal yang tidak pantas yang akan saudara dan saya alami. Oleh karena itu kita mesti tolak itu semua. Dan kita berkata, saya mau mengalami hal-hal yang ajaib. Katakan dengan saya mau alami hal-hal yang ajaib di bulan Desember ini. Saya mau alami yang ajaib, yang dahsyat, yang luar biasa di bulan Desember ini. Karena itu tepuk tangan dulu bagi Allah kita. Yosua 3:5 memberi penjelasan bahwa Tuhan akan menunjukkan hal-hal ajaib untuk saudara dan saya. Nah, untuk mengalami kuasa dan mujizat Tuhan dalam hidup ini, maka ada syarat yang harus saudara dan saya penuhi. Apa itu syaratnya, Pak? Yang pertama, tadi Yosua 3:5 bilang, hidup dalam kekudusan. Kemudian yang kedua, hidup dalam ketaatan. Yosua 3 ayat yang kelima ataupun 1 Petrus 1 ayat 15 hingga ayat yang ke-6 bicara tentang 16 bicara tentang hidup di dalam kekudusan, kemudian hidup di dalam ketaatan. Ini dua hal yang menjadi syarat yang mesti dimiliki oleh kita semua supaya kita lihat bahwa keajaiban itu terjadi di dalam hidup saudara. Yang pertama apa saudara? Hidup dalam kekudusan. Yang kedua, hidup dalam ketaatan. Jadi ketika kita taat, Yosua 3 ayat 1 sampai ayat 17 menceritakan tentang Israel melihat Tuhan mengerjakan yang terbaik, yang hebat, yang dahsyat, merupakan keajaiban di dalam hidup mereka. Yang ketiga, saudara, kenapa kita mesti berjalan maju? Dan berjalan maju tidak boleh sendiri, harus bersama dengan Tuhan. Alasannya adalah karena bersama dengan Tuhan kita akan mengalahkan musuh dan kita menjadi pemenang. Setuju? Katakan amin. Kamu akan mengalahkan musuh. Katakan, saya akan mengalahkan musuh. Teman kiri kananku akan mengalahkan musuh. Bahkan kita semua akan jadi pemenang. Tepuk tangan bagi Allah kita. Yosua 3 ayat 10, saudara perhatikan sebentar. Lihat Yosua 3 ayat yang ke-10.
Lagi kata Yosua, dari hal inilah akan kamu ketahui bahwa Allah yang hidup ada di tengah-tengah kamu, dan bahwa sungguh-sungguh akan dihalaunya orang Kanaan, orang Het, orang Hewi, orang Feris, orang Girgasi, orang Amori, dan orang Yebus itu dari depan kamu. Bayangkan ada begitu banyak musuh-musuh di tanah Kanaan. Ada orang Het, ada orang Kanaan, ada orang Hewi, ada orang Feris, Girgasi, Amori, dan orang Yebus. Itu akan saudara kalahkan. Setuju? Katakan amin. Mungkin ada Yebus dalam hidup saudara, ada Kanaan dalam hidup saudara, ada orang-orang apalagi yang merupakan raksasa-raksasa mungkin yang mesti saudara taklukkan dan kalahkan. Alkitab berkata bahwa bersama dengan Tuhan yang berperang, bukan kamu. Tuhan yang kalahkan orang Amori, orang Kanaan, orang Feris, orang Yebus, bukan saudara. Kita cuman mengangkat tangan dan berserah pada Tuhan, maka Tuhan turun tangan untuk membela dan memberikan kemenangan untuk saudara dan saya. Demikian juga Samuel pasal 11 ayat yang ke-1 berkata demikian, betapa tangan Allah yang terancung itu membela dan terus membela orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Oleh karena itu, saudara dan saya harus sadar bahwa musuh itu tetap eksis. Dan dia siap menghadang langkah saudara. Jadi kita jangan gegabah, jangan lengah, sebab iblis itu eksis dan siap menghadapi saudara dan saya, menghadang langkah kita. Oleh sebab itu, supaya kita bisa menang, maka saudara mesti lakukan beberapa hal. Yang pertama, kalau kita perhatikan Efesus pasal 6 ayat 10 hingga ayat yang ke-20, kita akan temukan di situ bagaimana orang percaya diajarkan oleh Rasul Paulus bahwa di dalam Tuhan Yesus engkau mesti kenakan selengkap senjata Allah, atau perlengkapan rohani itu mesti kita pakai. Nah, untuk menghadapi peperangan, maka kamu mesti menggunakan senjata, dan senjata itu adalah pertolongan Tuhan bagi saudara dan saya. Kemudian yang kedua, bahwa Allah yang akan memberikan kemenangan bagi kita. Jadi ada dua hal yang mesti saudara perhatikan. Yang pertama, dari sisi kita mesti kenakan seluruh senjata rohani, senjata Allah. Kemudian yang dari sisi Allah adalah kemenangan dia berikan untuk kita. Jadi Yosua 3 ayat 10, kemudian Efesus 6 ayat 10 sampai 20 berbicara tentang selengkap senjata Allah yang mesti jadi bagian saudara. Ketika kita pakai ini, maka saya percaya musuh dikalahkan dan saudara akan menjadi pemenang yang setuju. Sekali lagi, beri tepuk tangan bagi Allah kita. Yang keempat sekarang, untuk menjawab pertanyaan tadi, maka kenapa kamu mesti melangkah maju? Kenapa kita mesti bergerak maju? Dan kenapa kita mesti mengandalkan Tuhan? Alasan keempat adalah karena bersama dengan Tuhan kita semakin lama semakin kuat. Banyak saudara yang mau semakin lama semakin kuat, semakin lama semakin kuat. Mari perhatikan sebentar 2 Korintus 4 ayat 16. 2 Korintus pasal yang keempat ayat 16, saudara. Lihat di sana, saya bacakan untuk saudara. Kita lihat ayat yang ke-16. Sebab itu kami tidak tawar hati, tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batiniah kami dibaharui dari sehari ke sehari, diperbarui kuatnya. Di Alkitab bilang bahwa sebab itu kami tidak tawar hati, tetapi meskipun manusia lahiriah kami ini semakin merosot, namun manusia batiniah kami akan dibaharui dari sehari ke sehari. Ayat 17. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Jadi 2 Korintus 4 ayat 16 dan ayat 17 menunjukkan kepada kita bahwa kita akan dibaharui kekuatannya dari sehari ke sehari. Setuju? Katakan amin. Bahkan satu ayat lagi, Filipi pasal 4 ayat 12 dan ayat yang ke-13. Mari saudara temukan Filipi pasal 4 ayat 12
dan ayat yang ke-13. Aku tahu apa itu kekurangan dan aku tahu apa itu kelimpahan. Dalam segala hal dan dalam segala perkara tidak ada sesuatu yang merupakan rahasia bagiku, baik dalam hal kenyang maupun dalam hal kelaparan, baik dalam hal kelimpahan maupun dalam hal kekurangan. Ayat yang ke-13, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Setuju? Katakan amin. Filipi 4 ayat yang ke-12 dan 13. Bahkan di dalam Korintus tadi, 2 Korintus 4 ayat 16-18. Secara esensi saudara mesti tahu bahwa seharusnya kita semakin lama mengikut Tuhan, semakin kita kuat di dalam Tuhan. Setuju? Katakan amin. Jadi esensinya tuh harusnya semakin kita lama mengikut Tuhan, harus semakin kuat di dalam Tuhan. Setuju? Katakan amin. Oleh karena itu, alasan keempat kenapa mesti jalan maju bersama dengan Tuhan, karena bersama Tuhan kita akan semakin bertambah kuat. Semakin lama akan semakin kuat bersama dengan Tuhan. Menanggung segala perkara di dalam Tuhan, engkau menjadi kuat. Itu yang pertama. Kemudian kita mampu atau kuat menjalani proses Tuhan menuju kepada kemuliaan. Jadi dari ayat-ayat bacaan yang tadi kita baca, baik dari 2 Korintus atau Filipi, memberikan dua hal penting, yaitu yang pertama, engkau akan menjadi kuat menanggung segala perkara dalam hidup ini. Setuju? Katakan amin. Kemudian yang kedua, kuat menjalani proses. Jadi kuat menanggung segala perkara, tapi ketika proses itu lagi berjalan, engkau kuat untuk menahannya sampai engkau menikmati kemuliaan Tuhan. Haleluya. Alasan yang kelima atau bagian yang terakhir dari apa yang menjadi penyampaian saya ini, kenapa kita mesti terus berjalan maju? Kita mesti bergerak maju, kemudian bergerak maju tidak boleh sendiri, harus bersama dengan Tuhan. Alasan kelima adalah karena bersama dengan Tuhan kita pasti berhasil. Ini yang paling enak nih. Bersama dengan Tuhan kita pasti berhasil. Setuju? Katakan amin. Buka Mazmur pasal 1 ayat 1 hingga ayat yang ketiga. Saya suka ayat ini, terlalu bagus untuk kita. Dari Mazmur ini saudara, ini adalah tulisan yang sangat membuat kita berharap sepenuh-penuhnya sama Tuhan. Mazmur pasal yang pertama, ayat yang pertama hingga ayat yang ketiga. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Garis bawahi ayat yang ketiga. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Katakan dengan saya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Kenapa kita mesti melangkah maju dengan Tuhan? Sebab berjalan dengan Tuhan kita pasti berhasil. Orang yang mengandalkan Tuhan, yang merenungkan Taurat siang dan malam, dia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Apa saja yang diperbuatnya, Tuhan buat itu menjadi berhasil bagi saudara dan saya. Satu ayat lagi boleh? Lihat Kejadian pasal 26 sebentar. Temukan Kejadian pasal yang ke-26. Saya akan ajak saudara untuk melihat beberapa ayat dari Kejadian pasal yang ke-26. Lihat ayat yang 2, ayat 3, kemudian 12 dan juga ayat yang ke-13. Ayat yang kedua, tinggallah di negeri ini sebagai orang asing, maka aku akan menyertai engkau dan memberkati engkau, sebab kepada mula dan kepada keturunanmu akan kuberikan seluruh negeri ini, dan aku akan menepati sumpah yang telah kuikrarkan kepada Abraham ayahmu. Kemudian perhatikan di ayat yang ke-12 dan ayat yang ke-13. Maka menaburlah Ishak di tanah itu, dan dalam tahun itu juga ia mendapat hasil 100 kali lipat, sebab ia diberkati Tuhan. Garis bawahi, sebab ia diberkati Tuhan. Dan orang itu menjadi kaya, bahkan kian lama kian kaya, sehingga ia menjadi sangat kaya. Jelas? Saudara lihat Kejadian 26
ayat yang kedua dan ayat yang ketiga dan ayat yang ke-12 dan 13. Bahkan di dalam Mazmur pasal 1 ayat yang pertama hingga ayat yang ketiga memberikan rekomendasi penjelasan bahwa bersama dengan Tuhan kita pasti berhasil. Setuju, tepuk tangan bagi Allah kita. Bersama dengan Tuhan kamu akan naik dan bukan turun. Kamu akan lihat kebenaran Tuhan itu turun atas saudara. Berhasil bukan berarti tanpa kerja keras, bukan malas-malasan. Berhasil bukan tanpa proses, dan bukan berhasil itu sesuatu yang instan. Ini saudara mesti perhatikan. Saya tidak ajar saudara untuk tidak bekerja keras, kemudian malas-malasan, tidak mau masuk dalam proses, kemudian mengharapkan sesuatu yang instan seperti kita masak mie instan aja. Tidak. Tetapi keberhasilan yang dimaksudkan di sini adalah keberhasilan yang harus dibayar dengan harga yang mahal supaya saudara dan saya berhasil. Maka yang diperlukan, yang harus saudara dan saudara dan saya lakukan adalah dua hal ini. Yaitu yang pertama, Kejadian 26 tadi ayat 2 dan 3, yaitu kita mesti menabur. Menaburlah Ishak di tahun itu juga, dan dia menuai hasil. Dia dibikin makin kaya, menjadi kaya raya. Oleh karena itu firman Tuhan tidak bisa diingkari, sebab ini janji Tuhan yang dia bilang. Oleh karena itu cara yang pertama supaya kita berhasil dalam pimpinan Tuhan, yaitu terus belajar menabur, jangan berhenti menabur. Mazmur 126 ayat 5 dan 6. Orang yang berjalan maju dengan mencucurkan air mata sambil menaburkan benih, dia pasti pulang dengan bersorak-sorai, membawa berkas-berkasnya. Kemudian yang kedua, menjauhkan diri dari penghambat keberhasilan. Apa sih penghambat keberhasilan? Baca Mazmur 1 ayat 1 tadi kan. Jangan duduk dengan orang fasik, jangan berjalan di jalan orang berdosa, tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Jadi menjauhkan diri dari hal-hal yang menghambat keberhasilan saudara. Saya menutup dengan berkata begini, bahwa Tuhan yang memang memegang kendali di dalam kehidupan saudara dan saya. Dan Tuhan mau supaya kita dalam semua aktivitas hidup ini, saudara dan saya selalu berada bersama dengan Dia. Setuju? Katakan amin. Karena dengan Tuhan ada jaminan bahwa bersama dengan Tuhan kita akan mengalami hal-hal yang ajaib. Kita akan mengalahkan musuh. Kita juga akan menjadi pemenang. Dan kita akan semakin lama bersama dengan Tuhan, kita akan semakin kuat. Dan yang terakhir, apa saja yang kita kerjakan dan usahakan pasti akan berhasil. Yang percaya dengan statement penutup dari saya, konklusi dari apa yang saya sampaikan ini, beri tepuk tangan bagi Allah kita. Tuhan Yesus memberkati saudara. Dan pagi hari ini Bapak Ibu kita juga mempersiapkan diri untuk masuk dalam sakramen perjamuan kudus. Bapak Ibu yang di rumah boleh menyediakan roti, sirup ataupun anggur, dan kita akan bersama-sama pagi hari ini makan perjamuan bersama-sama. Oleh karena itu saya percaya ini menjadi tanda bagi kita bahwa Tuhan ada bersama dengan saudara. Kita akan moving deep forward. Kita akan berjalan makin dalam dengan Tuhan. Kita akan melihat Tuhan berkarya dengan luar biasa. Ini jadi sebuah progres menuju kepada akhir 2020 ini. Saudara jangan menyerah, kemenangan masih tetap untuk saudara. Janji Tuhan belum pernah berubah. Kita yang mesti mengoreksi diri, kita mesti evaluasi diri dan lihat apa-apa yang belum dilakukan di menuju akhir tahun ini. Masih ada waktu, belum terlambat saudara. Tuhan bisa sekejap mata mengubah hidup saudara. Tuhan bisa sekejap mata menolong saudara. Jangan pernah takut, Tuhan ada bersama dengan saudara. Buka tanganmu dan mari kita sama-sama berdoa. Bapa, kami mengucap syukur bahwa pagi ini kami dapat sebuah pengertian. Kalau kami melangkah maju, kami tidak boleh sendiri. Kami mesti mengandalkan Tuhan. Sebab terkutuk dan celakalah orang yang mengandalkan kekuatannya sendiri atau mengandalkan kekuatan manusia. Dan pagi ini ketika kami belajar daripada tema yang berbicara tentang advancing, kami sementara melihat bahwa Tuhanlah yang berjalan di depan kami dengan tiang awan dan tiang api. Tuhan yang berjalan di depan kami dengan
dengan tabut Tuhan seperti yang dialami oleh Yosua dan bangsa Israel. Dan kami mau melihat ada tuntunan, ada panduan, ada arahan yang kami dapat dari Tuhan sehingga jalan ini tidak tersesat. Terima kasih untuk firman-Mu. Terima kasih untuk semua janji Tuhan yang kami dapati pagi ini. Kami pegang, kami hidup di dalamnya, dan kami mau melakukan berjalan bersama dengan Tuhan. Oleh karena itu, jangan pernah satu detik pun Tuhan tinggalkan kami. Berkati dan terus berkati kami. Sertai dan terus sertai, buka jalan-jalan baru. Bahkan yang kami belum mengerti sekalipun, di situ Tuhan tunjukkan kebaikan-Mu. Bapa, terima kasih. Kami ada di hadapan korban Yesus Kristus Tuhan dalam sakramen perjamuan kudus pagi hari ini. Tuhan memberkati roti, Tuhan memberkati anggur, Tuhan memberkati semuanya. Ini menjadi komitmen kami kepada Tuhan, bahwa sekali Yesus tetap Yesus. Kami tidak akan mengingkari Tuhan. Kami tidak akan mengingkari Yesus yang telah mati di atas kayu salib dan menyelamatkan kami, menebus kami dari dosa-dosa kami. Dan kami percaya pagi ini pun, apapun kesalahan dosa kami, ketika kami mendekat sama Tuhan, kami tunduk dan mengaku semuanya, Engkau setia dan adil mengampuni kami. Terima kasih untuk pagi ini. Berkati dan terus berkati dalam mempersiapkan diri masuk di dalam perayaan Natal di tahun ini, bahkan mengakhiri 2020. Aku percaya tangan Tuhan ada dengan keajaiban-keajaiban-Mu atas setiap kami. Karena itu mari umat Tuhan buka tangan-Mu, dan pagi ini pulanglah atau terimalah berkat Tuhan yang luar biasa. Dia Allah yang menggedangkan tangannya atas engkau dan saya. Dia Allah yang mencurahkan semua yang terbaik yang tersedia dalam kerajaan Allah dalam hidupmu. Dia Allah yang tidak pernah menahan-nahan kebaikannya bagi engkau. Dia mencurahkannya, melepaskannya supaya engkau diberkati melimpah-limpah. Engkau memuliakan Tuhan dengan semua yang ada padamu, sehingga orang-orang di sekitarmu akan melihat Tuhan yang ada di dalammu. Karena itu jangan takut, pulanglah dengan berkat Tuhan ini, yaitu anugerah kasih dan sayang yang berasal dari Bapa di sorga, penyertaan dengan kuat kuasa Yesus Kristus Tuhan, serta persekutuan di dalam Roh Kudus tinggal tetap menyertai dan menolong saudara dan saya mulai pagi hari ini sampai selama-lamanya, hingga hari Maranatha Tuhan Yesus datang di awan-awan untuk menjemput saudara dan saya para salehnya. Berkat terbaik ini mari terimalah bersama-sama hanya di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya dan diberkati Tuhan sama-sama kita katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.